Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ketemu lagi kita bersama One Channel. Dan ini garapan saya hari ini itu yang masalah engkolnya Jim selip pada magnet. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang vario ini ya teman-teman. Sudah saya bongkar bagian bodinya. Dengan masalah motor ini mati total. Kilometer dashboard tidak hidup, start mati, klakson mati, semuanya mati. Kita coba hidupkan. Hah? Iya. Oke, mati teman-teman. Saya hidupkan coba. Tidak berfungsi, semuanya mati. Apakah bermasalah pada ejunya atau hanya pada sekringnya aja? Semua ada buka, karena kalau masalah kabel harus kita membuka bagian bodi depannya ya teman-teman. Sekarang kita cek bagian sekringnya untuk melakukan motor injeksi ya, terutama terlebih dahulu jika motor teman-teman mengalami mati total, semua tidak hidup. Hal pertama harus kita lakukan ialah pengecekan aki, dan jika aki sudah normal kita cek bagian springnya ya teman-teman. Saya menggunakan alat sederhana seperti ini. Kita dekatkan. Maaf ya teman-teman, kamera tidak jelas karena untuk merekam adalah HP yang bukan HP yang mahal. Sekarang yang satu kita negatif, yang lampu ke positif, kita cek baterai. Nah, hidup ya teman-teman. Tidak masalah pada aki. Sekarang kita cek bagian sekringnya lebih dekat lagi. Nih, jalur pertama terlalu dekat. Nah, hidup ya teman-teman. Hidup ya teman-teman. Ini hidup. Nah, hidup. Ini bagian yang sebelah kanan, bagian rumah sekring sebelah kanan. Ini jika kunci kontak on, maka lampu ini akan hidup. Kita coba kunci kontak kita on kan, baru kita cek. Mati ya teman-teman, mati. Nah, mati semua ya teman-teman. Kita coba buka bagian sekring besarnya. Kita cek bagian ini ya teman-teman. Ini harus masuk bagian ini, ada ini kosong ya teman-teman, kosong. Ini harus masuk ke bagian sekring besarnya teman-teman. Kita colokkan. Nah, ini mati ya teman-teman, tidak hidup. Seharusnya ini pada jalur shock ini, kabel ini seharusnya ini hidup ya teman, ini mati.
kita coba bagian rumah sekring ini ya teman. Kita coba buka apakah masalah ada yang patah atau tidak bagian kabel untuk menggabungkan ke bagian sekring pada rumah sekring ini ya teman-teman. Kita coba kita buka. Untuk membukanya teman-teman harus membuka baterai. Kalau kita lihat seperti ini agak sulit ya teman. Kita buka ini agak sulit karena kabel sangat rapat untuk saluran bagian ecunya ya teman, kunci kontak semua. Tidak ada spasi pada kabel, jadi kita harus membukanya pada bagian baterai dan rumah sekringnya dan melepas soket-soket pada ecu yang dua ini dan bagian ini ya teman-teman. Ini membuka ini bukan ini. Langsung saja kita lepas baterainya. Apakah masalahnya pada rumah sekringnya ada kabel yang patah atau tidak? Biasanya seperti itu ya teman-teman. Itu cara awal untuk mengecek jika motor teman-teman mengalami mati total. Harus pengecekan pada sekring terlebih dahulu sebelum memeriksa bagian lain. Jika sekring dinyatakan aman dan motor masih tetap mati, tidak bagian-bagian kelistrikan tetap mati, maka harus mencari kerusakan-kerusakan yang lain. Saya buka. Nah ini teman-teman, bagian soket saya lepas semua, soket ke ecu, masa bagian positif dan negatifnya ecu udah saya lepas, dan soket-soket yang bagian kelistrikan lain. Dan kita tarik untuk melepas kabel ini keluar ya teman-teman, supaya lebih leluasa melihat pada masalah pada rumah sekring ini. Jangan lupa kabel masa pada ground ini harus kita lepas ya teman-teman. Kita lepas juga. Nah, dan ini sudah saya lepas bagian rumah sekringnya ya teman-teman. Saya lepas. Sekarang kita periksa bagian kabel-kabelnya apakah yang ada yang patah. Nah ini teman-teman, ini ada yang patah. Ini bagian kabel merah strip putih ya teman-teman, ada yang patah ini teman-teman. Patah merah strip putih. Dan ini juga kabel merah polos, harus dari kunci kontak semua ini teman-teman. Merah garis putih dan merah polos ini adalah harus terhubung dari kunci kontak ya teman-teman. Kita buka kunci kontaknya. Nah ini teman-teman, merah garis putih. Nah, itu pasang lagi. Sekarang ketika teman-teman mendapatkan kabel seperti ini, tinggal menentukan warnanya aja teman, bagian yang patah dan tempatnya. Sekarang kita sambungkan kabel putih garis merah ini, kabel merah garis putih ini, yang salah, garis kabel merah strip putih, sambungkan. Oke, sudah saya buka bagian dalam kabelnya, kita sambungkan. Oke teman-teman,
sudah saya sambung bagian kabel merah strip putihnya ya teman-teman. Jika teman-teman bisa lebih aman lagi, bisa menggunakan solder untuk perekatan lebih maksimal ya teman-teman. Jika tidak ada pun tidak ada masalah, dan lalu kita balut dengan lasiban. Kalau tidak lasiban, kita bisa menggunakan plastik ya teman-teman, untuk membungkus bagian kabel ini supaya tidak mengenai massa bodi atau ground teman-teman. Kita balut. Berdasarkan pengalaman, jika lebih baik, lebih cantiknya dengan menggunakan lasiban, tapi lasiban bisa lepas ya teman-teman. Jika kabel sering terkena air atau apa, maka lasiban itu akan mudah terlepas. Jika kita menggunakan plastik, sedikit lebih aman, lebih kuat ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bakar supaya lebih rekat pada pembungkusan pada kabel ini. Dan ini kabel merah, letaknya, nah ini kabel merah ini terlepas juga patah ya teman-teman. Nah, ini patah, letaknya ini bagian sini teman-teman, bagian paling pinggir ya teman-teman, bagian kabel dari sebelahan dari kabel merah ini menuju ini ya teman-teman, ke sekring ini. Ini ke sekring ini ya teman-teman. Ini sekring bagian penghubung arus pada kabel strip merah strip putih. Kita sambungkan. Untuk menyambungnya, teman-teman harus melepas ya teman-teman, di dalam di penerangan. Saya fokuskan ya teman-teman. Nah, tuh ada di dalam itu teman-teman. Nah, itu langkah sambung bagian dalamnya teman-teman. Kita akan melepas bagian dalamnya supaya lebih aman. Ini teman-teman, seperti ini bagian untuk menghubungkan bagian sekring. Untuk melakukan pemasangan, kita bersihkan bagian kerak-kerak bagian pada sok cucuan sekring ini ya, kita bersihkan menggunakan pisau atau gunting juga boleh. Seperti ini. Lalu kita sambungkan ke kabel merah yang patah tadi seperti ini. Sudah saya baru kita gabungkan seperti ini ya teman-teman. Kita satukan kembali. Untuk penyambungan, jika teman-teman mempunyai solder juga bisa menggunakan solder supaya mengikat lebih kuat ya teman-teman. Kalau tidak ada solder pun tidak ada masalah. Oke teman-teman, sudah saya solder. Tidak disolder pun tidak ada masalah, yang penting pemasangan kuat ya teman-teman, agar tidak terlepas lagi. Langsung saja kita pasang. Nah, seperti ini apanya, ini kabel tadi yang patah. Seperti ini, udah kuat ya teman-teman, kuat. Kita pasang sekringnya kembali, baru kita pasang kembali ya kan. Kita
kita pasang kembali bagian baterai dan soket-soketnya ya teman-teman. Kita pasang kembali. Apakah motor ini setelah terdapat kabel yang patah, kita sambung kembali, apakah motor ini akan normal kembali teman-teman. Untuk hasil pada video ini, mohon bantu like, subscribe, dan komennya ya teman-teman, agar saya dapat mengupload video yang lebih baik lagi teman-teman, untuk tutorial tentang perbaikan tentang motor pasang. Gimana hasilnya setelah kita melakukan perbaikan pada rumah sekring terdapat kabel yang patah? Pasang baterainya. Oke, sudah terpasang bagian baterainya, terpasang semua teman-teman. Setelah kita pasang baterainya, kita pasang bagian soketnya teman-teman, soket-soket pada kabel tadi yang kita lepas teman-teman. Bagian soket yang saya lepas tadi, bagian ecu tadi udah saya lepas. Nah, ini udah saya lepas ya teman-teman. Tadi udah saya lepas, saya pasang kembali. Bagian ini udah saya pasang kembali. Oke, setelah itu kita cek bagian sekring besarnya teman-teman. Entah sekring apa namanya, nggak tahu saya. Sekring besar. Kita cek bagian tadi seperti ini teman-teman. Nah, udah hidup ya teman-teman. Tadi mati, ini udah hidup. Lalu kita pasang sekringnya lagi. Ini tidak berfungsi ya teman-teman, tidak berfungsi. Yang ini yang berfungsi, ada penghubung arusnya bagian ini, dua ini colokkan. Baru kita cek bagian sekringnya lagi ya teman-teman. Oke, hidup. Nah, hidup ya teman-teman. Baru ini kalau belum kunci on, sebelum kita kunci kontak on, ini masih mati ya teman. Sekarang kita kunci kontak on. Sebelum kita menghidupkan kunci kontak, pastikan ground atau masa pada sekring ini jangan lupa ya teman-teman. Baru coba kita kunci kontak on. Nah, hidup ya teman-teman, udah normal kembali. Kita cek bagian sekringnya biar posisi on. Kita cek bagian sekring-sekringnya. Ini teman, jika kunci kodaan yang sekring rumah sekring sebelah sini, maka akan hidup teman. Nah, ini hidup. Nah, hidup ya teman. Hidup ya teman-teman. Nah, sudah pasti hidup. Coba kita klakson. Berarti rumpuan dari kalau kita dari mati. Coba kita hidupkan start. Baru berarti datang dia kan bang dibikin kayak R18 kan. Banyak teman-teman. Oke, normal kembali ya teman-teman. Hidup. Oke teman-teman, matikan, hidupkan lagi, matikan lagi, hidupkan lagi, start. Oke, itu dia teman-teman.
saya matikan kembali. Mati sih. Oke, saya motor ini tidak mati total, tidak bagian kelistrikan tidak mau hidup, pengapit semua mati, hanya terletak pada masalah kabel rumah sekring ini yang dua kabel merah strip putih dan kabel merah ya teman-teman, yang terputus, maka motor ini mati. Jadi saran saya untuk menganalisa untuk khususnya motor injeksi, motor matic, untuk pengecekan jika motor teman-teman mati total, terlebih dahulu cek bagian baterai dan bagian sekring dan rumah sekring ya teman-teman, baru menuju bagian-bagian yang lain. Itulah trik saya untuk melakukan perbaikan pada motor mati total pada motor matic ini. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Jika video saya bermanfaat, mohon bantu like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu lagi menunggu motornya yang akan digarap nih sore. Lingkarnya kendor semua. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian.